pernah di tahap hidup yang sangat serba kekurangan, makan hanya dengan nasi dan garam. Inilah kisah perjalanan hidup saya. Jadi untuk sahabat-sahabatku, kalau memang saat ini tengah dalam keadaan tidak baik-baik saja, jangan berputus asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga sehat selalu. Video vlog pertamanya Bang Toha. Bang Toha hanya ingin sekedar bercerita selama perjalanan hidup yang telah saya lalui. Saya seorang anak yang lahir di kampung. Boleh dikatakan kampungnya juga agak pedalaman. Waktu kecil hidup serba kekurangan, yang dimana orang tua hanya bekerja sebagai buruh tani. Bukan petani ya, buruh tani. Salah satu yang masih sangat terkenang dalam ingatan, sebuah perjuangan luar biasa dari seorang ibu, yaitu ibu saya, yang dimana pada saat itu beliau kalau bekerja biasanya di desa itu kan kalau pagi-pagi dikasih sarapan nasi ya. Tapi yang namanya sosok seorang ibu rela bagian sarapan beliau itu nggak dimakan, tapi dikasihkan ke anak-anaknya. Coba bayangkan, seorang ibu sudah bekerja sebagai buruh tani, tahu sendiri kan, di era tahun 90-an buruh tani di kampung itu seperti apa, semuanya serba manual, dan pastinya kerjanya juga agak berat. Tapi sosok seorang ibu, beliau memang rela tidak makan asalkan anak-anaknya makan. Mungkin untuk anak-anak sekarang yang terlahir di era 2000-an, bersyukur kalian, karena di era tahun 2000 saya lihat semiskin-miskinnya orang itu masih bisa makan enak. Tapi kalau tahun 1990-an dulu, kalau hidup dalam kekurangan, makannya apa? Kadang-kadang dengan ubi kering sama dicampur kelapa. Tapi kita sebagai manusia jangan pernah merasa putus asa, jangan pernah merasa apakah aku akan hidup dalam kemiskinan terus? Apakah aku akan hidup dalam kekurangan terus? Kalau kita senantiasa berusaha, kita senantiasa bekerja keras, kita senantiasa belajar dari segi hal-hal yang ke arah positif, insya Allah ada perubahan. Salah satunya mungkin langkah yang bisa diambil, bisa merantau. Karena dengan merantau kita akan punya pengalaman dan juga punya wawasan yang lebih luas. Kalau kita sekedar hidup bertani seperti layaknya anak-anak di kampung, ya mungkin kemungkinan besar ya kan, kalau kita punya ladang kecil, sawah kecil, akan stuck di situ-situ saja. Tapi kalau kita merantau, kita punya kenalan baru, kita punya teman baru, kita bisa berkenalan dengan orang-orang yang lebih sukses. Dari kita berkenalan dengan orang-orang yang lebih sukses, mungkin kita bisa mengambil pelajaran, kita bisa mengamatinya, kita bisa menirunya, dan mungkin kita juga bisa mempraktekannya. Bagaimana cara orang sukses berpikir. Itu yang saya alami ya selama saya dalam hidup. Saya alhamdulillah ada perubahan, meskipun saya dulunya adalah seorang anak kampung yang dimana orang tua juga punya rumah sangat kecil sekali, itu pun di pinggiran sungai. Dan sekarang rumahnya itu hampir terbawa arus banjir ya. Nanti kalau saya pulang dari perantauan, saya akan coba untuk memvideokan. Sejujurnya dengan keadaan sekarang yang lebih baik, alhamdulillah saya sangat bersyukur. Tapi ada juga kesedihan yang sangat mendalam, yang dimana ketika saya sudah dewasa, sudah bisa mencari uang sendiri, tapi apalah daya, sosok seorang ibu saya yang dimana beliau dalam berjuang untuk menafkahi anak-anaknya, untuk menjadikan anaknya menjadi orang yang lebih baik daripada dia,
sayangnya orang tua sudah dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat anak-anaknya sekarang mungkin sudah mudah untuk cari uang, mudah untuk bisa membelikan ini, membelikan itu, tapi sayangnya Allah sudah memanggil beliau lebih cepat. Untuk sahabat-sahabatku yang mungkin saat ini hidupnya di dalam kekurangan, hidupnya mungkin di kampung dengan orang tua, yang mungkin orang tuanya juga buruh tani, kalian jangan sampai patah semangat. Kalian harus terus belajar. Kalian harus terus mengasah kemampuan kalian. Mungkin di saat era digital seperti ini, sahabat-sahabatku bisa memanfaatkan dunia media sosial. Mungkin bisa bertani sambil membuat video dan berbagi ilmu yang bermanfaat untuk para generasi petani berikutnya. Jadi nggak usah perlu malu-malu, oh saya takut, oh saya nggak percaya diri. Tapi coba dipaksakan. Kalau sesuatu tersebut dipaksakan, lama-lama akan terbiasa. Ini era digital, harusnya kita sebagai seorang generasi yang boleh dikatakan masih muda. Kalau dibilang masih muda, saya juga nggak muda ya, soalnya sudah umur 37. Bagaimana untuk sahabat-sahabatku semua? Umur 37 masih dikatakan muda atau bapak-bapak? Masih muda ya? Jadi untuk sahabat-sahabatku yang mungkin saat ini hidupnya sebagai seorang petani, kalau bisa sambil membuat video, kemudian memberikan tutorial-tutorial ilmu. Jadi pada intinya manfaatkan media sosial. Kita nggak tahu ya, siapa tahu nantinya ya kan, nantinya video kalian viral, kemudian syukur-syukur ada yang memberikan endorse ya, atau istilahnya sponsor, entah itu pupuk ataupun entah itu brand lainnya. Jadi pada intinya saya ingin anak-anak yang berada di kampung pedalaman itu tidak mempunyai mental yang penakut. Biasanya orang-orang di kampung itu rata-rata, ini mohon maaf ya, dia itu agak pemalu. Kalau di depan kamera itu nggak berani. Di sini saya sebagai anak kampung yang dimana saya ingin memberikan penyemangat kepada sahabat-sahabatku apabila mungkin kehidupannya terbatas, hidup sebagai seorang petani, jangan pernah merasa putus asa, jangan pernah merasa tidak ada harapan. Saya sendiri adalah salah satunya, seorang anak kampung yang dimana orang tua saya juga nggak punya rumah, orang tua saya buruh tani, tapi dengan semangat jiwa saya yang tidak pernah putus asa, alhamdulillah dari saya melangkah untuk mengambil perubahan dengan cara merantau, akhirnya membuahkan hasil. Ya mungkin dibilang kaya enggak sih, tapi setidaknya bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Tapi itu pun saya juga sangat amat bersyukur. Karena apa? Kita sebagai seorang anak kampung yang dimana orang tua nggak punya apa-apa dan memulai nol dari sendiri, bisa istilahnya membuatkan rumah anak, istri, itu kan sesuatu kebanggaan tersendiri buat anak-anak di kampung yang mungkin hidupnya serba pas-pasan, tapi dengan cara merantau mungkin bisa merantau ke luar daerah ataupun ke luar negeri. Jadi pada intinya itu jangan menyerah, jangan putus asa, dan terus melangkah. Kalau memang keadaan di kampung sedang tidak baik-baik saja, cari informasi ke teman-temannya yang mungkin sudah merasa agak berhasil. Oh mas, saya boleh ikut kerja enggak? Tolong mas carikan lowongan pekerjaan gitu ya. Jadi jangan pernah berputus asa ketika keadaan di kampung sedang tidak baik-baik saja. Oke, sahabat-sahabatku semua, saya rasa videonya di sini dulu ya. Nanti disambung episode selanjutnya. Yang suka dengan videonya, vlognya Bang Toha, mungkin vlog ini akan saya isi suasana pedesaan dan kehidupan di desa itu seperti apa. Jangan lupa diikutin, di subscribe, dan juga di komen bagaimana pendapat Anda untuk sahabat-sahabatku semua. Pernahkah merasakan kehidupan yang sama seperti Bang Toha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.